Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Samuel Fikri, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Teknologi Pendidikan angkatan 2019. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah penelitian atau artikel tentang kontribusi cara belajar mahasiswa terhadap nilai ujian akhir mata kuliah pengantar Teknologi Pendidikan di Universitas Batu Raja. Sistem pendidikan nasional, sebagaimana bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Undang-undang menghendaki penyelenggaraan pendidikan yang ideal. Menurut Syafiul Sagala, pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, serta latihan untuk berlangsung di sekolah dan di luar sekolah. Setiap satuan pendidikan memiliki sistem yang menghasilkan lulusan yang berkualitas serta pendidikan tinggi. Jika dilihat sebagai sebuah proses, maka sistem ini akan memiliki 4 tahapan pokok, yaitu pertama adalah masukan, kedua proses, ketiga luaran, dan keempat adalah hasil ikutan atau outcome. Yang termasuk dalam kategori masukan antara lain adalah dosen, peserta didik, buku, staf administrasi dan teknisi, sarana dan prasarana, dana, dokumen kurikulum, dan lingkungan. Mengembangkan potensi mahasiswa secara utuh dan optimal adalah tanggung jawab pengelola pendidikan. Oleh sebab itu, dalam pembelajaran, dosen bertanggung jawab dalam menciptakan situasi yang mendorong peran aktif peserta didik untuk secara berkelanjutan atau sepanjang hayat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama adalah kuesioner. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kuesioner, dan alat pengumpulan data adalah angket atau daftar pertanyaan. Sugiono mengemukakan bahwa kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Angket tersebut untuk mengetahui informasi dari responden tentang pribadi responden. Yang kedua adalah dokumentasi. Dalam penelitian ini yang dimaksud dokumentasi menurut Ari Kunto adalah mencari data mengenai hal-hal yang variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Untuk melihat catatan yang sudah ada pada penelitian dapat mengambilnya dari nilai rapat dan sebagainya. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tentang nilai UAS mahasiswa semester 1 tahun akademik 2014 dan 2015 yang menjadi peserta mata kuliah pengantar teknologi pendidikan. Kita masuk ke pembahasan. Berdasarkan pengamatan dari dan kajian selama melakukan penelitian menemukan beberapa kelebihan dan kekurangan mengetahui cara belajar mahasiswa. Kelebihan yang pertama adalah kegiatan belajar menjadi lebih teratur dan terkontrol. Kelebihan lain dari metode ini adalah mahasiswa terbiasa melakukan refleksi dari setiap pembelajaran, mengetahui cara belajar mahasiswa dalam penelitian di program studi teknologi pendidikan FKIP Unbarah, memiliki konstruksi yang positif dalam meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Hal ini ditujukan dengan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Keefektifan dari cara belajar dapat dilihat dari tingkat kemandirian belajar, ketertarikan mahasiswa dalam pembelajaran, dan hasil belajar yang dicapai. Hal ini senada dengan pendapat dari Soe Mosamito dalam Trinto yang menyatakan bahwa suatu pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila memenuhi beberapa persyaratan utama keefektifan pembelajaran, yaitu yang pertama adalah presentasi waktu belajar mahasiswa yang tinggi diacukan terhadap KBM. Yang kedua adalah rata perilaku yang melaksanakan tugas yang tinggi di antara mahasiswa. Ketetapan antara kandungan belajar dan ajaran kemampuan mahasiswa atau orientasi keberhasilan belajar diutamakan. Dan yang keempat adalah mengembangkan suasana belajar yang akrab dan positif. Hal ini sejalan dengan teori keefektifan menurut tindakan Puerdaminta
yaitu keefektifan dalam keadaan berpengaruh keberhasilan terhadap usaha, sedangkan pembelajaran dalam adalah keadaan yang berpengaruh keberhasilan terhadap usaha, yang sedangkan pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar mahasiswa yang bersifat internal. Dan penelitian ini tips cara belajar mandiri sudah efektif karena tingkat keberhasilan sudah tercapai dan mahasiswa lebih termotivasi dalam belajar. Keefektifan cara dan gaya belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keberhasilan tentang suatu usaha dari sistem yang dirancang untuk melibatkan mahasiswa secara aktif dan mandiri dalam mata kuliah pengantar teknologi pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari mahasiswa yang memiliki cara belajar yang baik dan menghasilkan nilai yang baik pula dari hasil belajarnya. Sebagai kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa ada korelasi yang positif antara cara belajar dengan hasil belajar yang dapat mahasiswa. Nilai yang diperoleh dalam penelitian ini menjelaskan bahwa ada korelasi yang positif antara mahasiswa yang cara belajar dan cara belajar yang baik. Hasil belajar yang diperoleh dari akhir semester pada mata kuliah pengantar teknologi pendidikan semester 1 program teknologi pendidikan FKIP Unbara, skor R hitung pada penelitian ini yaitu 0,748, di mana R label yang untuk jumlah peserta 80 yang signifikan 5% sebesar 0,220. Jadi hasil disimpulkan bahwa cara belajar yang baik berkorelasi positif dan hasilnya yang diperoleh mahasiswa di akhir semester. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan bahwa ada kontribusi yang signifikan antara cara belajar mahasiswa belajar terhadap nilai ujian akhir semester ganjil tahun akademik 2014-2015 mata kuliah pengantar teknologi pendidikan terbukti kebenarannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, nikmal maula wa nikmal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.